Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Em, yang kami hormati Pak Ismawan ya, Pak Isnawan, perwakilan dari manajemen Yayasan AGP Politeknik Negeri, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Politeknik AGP, Kang Okta, Nadira dan teman-teman dosen. Yang kami banggakan teman-teman mahasiswa Politeknik AGP angkatan pertama sampai angkatan ketiga, Bu ya? Iya, kami angkatan pertama sampai angkatan ketiga. Nah, jadi kita sepakati dulu, kita nggak mau dipanggil Bapak. Dipanggil Akang aja lah. Kayaknya kita seumuran. Kecuali sama Pak Iwan lebih senior. Kita masuk umuran. Jadi manggilnya Akang aja. Saya Adi Handar Beni, saya hadir bersama pemateri ya, ada Kang David Iswanto, ada Kang Fadrial Ardi, Pak Kang Ipal biasa dipanggil, ada Kang Randy Mardani sama Kang Iqmal. Jadi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sudah diperkenankan untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan motivasi bagi teman-teman untuk minimal menyelesaikan studi, ya kan, kemudian berlanjut untuk berkiprah dalam dunia industri. Apakah itu tambang atau di luar tambang? Idealnya teman-teman bekerja di tambang, gitu kan? Tapi siapa tahu ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau langsung nikah kalau yang perempuan dan lain-lain. Ya kan? Jadi saya diberi amanah sama Kang Okta untuk sharing terkait leadership. Saya kasih judul Unlock Your Potential to Become a Great Leader. Ya, next. Kang Okta. Agak jauh ini nggak kelihatan ya, mohon maaf ya. Ada yang bukan milenial di sini? Ada yang baby boomers gitu? Kayaknya Pak Irwan baby boomers ya. Nah, Gen Z, kaum milenial gitu ya. Gen X, nah Gen X ada Gen X ya? Ada ya. Gen Z Bu ya. Gen Z lah ya, rata-rata Gen Z sama milenial. Ya kami juga termasuk milenial. Jadi katanya milenial itu di tahun 2020 jumlahnya sekitar 34% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, ada 9 perilaku milenial yang diidentifikasi identik ya dengan eh, masyarakat Indonesia. Yang pertama kecanduan internet, kecanduan internet. Yang kedua mudah berpaling ke lain apa tuh? Ke lain hati kan? Nah, artinya lain hati itu artinya bukan dalam konteks berhubungan ini ya. Tapi misalkan kita biasa makan batagor riri, tiba-tiba ada batagor baru promosi, harganya lebih murah, tempatnya lebih bagus, kita pindah ke sana. Itulah kira-kira. Yang ketiga, dompetnya tipis katanya. Dompetnya tipis. 59% milenial tuh dompetnya tipis. Bukan tipis nggak punya duit, tapi lebih ke menggunakan uang digital ya, transaksinya non tunai. Kemudian kerjanya cerdas dan cepat. Jadi teman-teman kita semua nih, ya, saya anggap kita semua milenial ya, punya modal yang baik juga karena kerjanya cerdas dan cepat dibandingkan dengan zaman senior-senior kita, orang tua kita yang masih terbatas dengan teknologi dan lain-lain. Yang kelima, bisa apa aja? Nah, bisa apa aja? Bisa di lapangan jagoan, fisiknya bagus, ya kan? Bikin video TikTok jagoan, foto bagus,
Pokoknya lebih cenderung bisa banyak hal. Multitasking. Dan 6, apa itu? Liburan kapan saja di mana aja. Pokoknya ngelihat pohon bunganya warna-warni, foto estetik menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau orang dulu kan liburan teh harus ke satu tempat, ke Dufan misalnya. Kalau di Bandung mah kemana? Kan ke kebun binatang Baki. Hanya satu tempat yang dituju. Kalau kita sekarang enggak. Dimanapun kita bisa sesuaikan dan declare itu sebagai tempat yang mengasihkan dan liburan gitulah. Yang ketujuh, cuek dengan publik. Kita cenderung lebih fokus sama diri sendirilah gitu ya. Kemudian suka berbagi. Nah, katanya lebih sosial. Anak-anak milenial itu lebih senang berbagi, senang berinteraksi juga. Nah, yang kesembilan ini menarik. Tidak harus memiliki. Jadi konsep bahwa di usia tertentu harus punya rumah, harus beli rumah, harus punya mobil, harus punya apalagi lah gitu ya. Nah, ternyata sekarang kan enggak. Rumah nyewa aja lah gitu kan. Mobil, motor ada online gitulah kira-kira. Jadi nggak perlu memiliki itu ya. Jadi cara bekerjanya demikian. Itu bagi teman-teman yang di grup dia tuh filenya sudah di-share di grup ya. Di grup di-share itu dapat jadi bisa sampai di. Oke, next. Wah, ini juga kecilan banget ya. Ada yang tahu Puka? Pucak tulisannya. Ada yang tahu? Dapat hadiah nih, kita bawa hadiah banyak nih. Nanti tolong dicatat Kang Okta ya. Ada yang tahu Pucak? Angkat tangan, ayo. Boleh searching. Boleh. Bani, ada yang tahu Bani? Dapat hadiah kan? Silakan, boleh searching juga, boleh. Ya, ini yang biru nih, siapa namanya? Coba berdiri, kenalkan namanya. Ya, kenalkan namanya siapa? Saya itu setelah kayaknya tuh pengelola di Lutas atau kota yang berarti atau di kota. Terus tentunya ketidakpastian menunjukkan kurangnya kepastian atau kredibilitas pemerintahan. Yang ketiganya adalah kompleksiti atau kompleksitas Oh gitu. Secara menyeluruh, yang A-nya ada aktivitas ketidakjelasan makna atau interpretasi dari suatu situasi. Oke. Kalau Bani nggak tahu. Itu tinggal baca. B-nya beliau, A-nya anxious, M-nya non-linear, I-nya incomprehensible. Oke. Dari yang kamu baca, siapa Fatimah? Fatimah? Fani. Dari yang Fani baca, kesimpulannya apa Fani? Antara Puka dan Bani ini. Fani dan Bani. Kalau menggambarkan yang berubah, terus pasti, kompleks, dan ambigu. Kalau Bani itu dunia yang satu, penuh kecemasan, terus sulit dipahami. Oke, tepuk tangan buat kami. Langsung kasih aja ya. Oh ya, silakan. Ya. Bagus sekali. Hadiah kebijakan dari Oh ya. Ya, soalnya kami bawa tim hadiah. Oke. Langsung ada asisten hadiahnya. Bagus sekali, Fani. Ada yang masih belum paham? Kayaknya Fani lebih paham dibanding saya gitu ya. Tadi ada yang ngangkat tangan yang belakang teh siapa? Ayo Kang.
Tadi ngangkat tangan nggak? Atau udah sama dengan Tony? Oh ya. Kalau sama, walaupun sama nggak dapat hadiah, karena nggak ngomong, ya kan? Ya, jadi teman-teman, bahwa benar yang Fani sampaikan. Saya mau ngasih gambaran bahwa dunia itu intinya selalu berubah dan dalam waktu yang sangat singkat gitu. Ketidakpastian, perubahan, kebijakan di sini yang tadinya damai. Ada yang tahu Thailand dan Kamboja pernah perang? Perang kemarin, ada yang tahu? Tuh. Ada yang tahu kenapa? Sebutan apa? Candi. Candi. Gara-gara candi terus gitu. Masuk akal nggak kira-kira? Hah? Budayanya sama. Tapi apa yang diperebutkan sih masanya gara-gara candi kita harus perang? Warisan budaya. Oke. Kira-kira teman-teman berpikir bahwa ada hal yang lain yang menyebabkan itu? Kenapa sih Laut Cina Selatan itu diperebutkan banyak negara? Hah? Bukan laut, itu kan laut kami. Hah? Kalau laut Indonesia, lautnya dari ujung ke ujung laut, kita negara kepulauan. Tapi kenapa kita tetap ke Laut Cina Selatan itu merupakan laut wilayah teritori Indonesia? Harga diri, bos. Ini berat. Ada lagi? Konon katanya bahwa ada sumber-sumber energi di sana. Ada minyak bumi, ada gas bumi, ada emas, ada batu bara dan lain-lain. Jadi kalau bahasa kerennya geopolitik lah gitu kira-kira kan. Teman-teman kan kita orang tambang, orang geologi gitu ya. Jadi selalu berpikir tentang hal-hal itu. Kenapa Ukraina sama Rusia perang? Sejarah. Oke. Tahu nggak bahwa di Ukraina itu ada potensi mineral yang sangat besar, ada potensi gas yang sangat besar, dan lain-lain. Jadi bukan hanya sekedar candi Pak, bukan. Itu mungkin yang terlihat, tapi di balik itu jauh lebih. Nah, bahwa kita menyikapi dunia begitu seperti apa? Di mana posisi teman-teman kita semua ya melihat itu. Jangan sampai kita cuman selewat aja gitulah kira-kira ya. Nah, punten Kang Okta, coba digeser apa di show ya? Nah, coba ke. Nah, ini ada yang familiar lah ya, pernah mendengar istilah 1.0. Sekarang udah berapa poin O? 5.0. Saya tuh Bu, Pak, saya pikir dulu 5.0 itu lebih automation misalkan. Ternyata enggak. Ternyata 5.0 itu personalization. Artinya apa sih? Artinya kita udah 4.0 digitalisasi. Semua digital kan sekarang kan? Ternyata harus ada human-nya, harus ada orangnya yang mengendalikan. Kalau nggak dikendalikan, ini berbahaya nih teknologi. Itulah kira-kira. Makanya harus ada personalization. AI itu, kalau kita plek-plek percaya saja, bahaya sekali itu. Gitu kan? Artinya harus ada faktor kendalinya. Siapa itu? Kita, human, manusianya, man-nya. Gitu ya. Bahwa yang terlihat atau yang dilakukan oleh teknologi belum tentu benar. Teman-teman tahu kalau sekarang suara kita bisa di copy, di cloning sama orang gitu untuk disalahgunakan. Tiba-tiba ada yang telepon kita, suaranya kayak ibu kita, minta ditransfer uang, terus kita seketika mentransfer, padahal itu bukan ibu kita, bukan orang tua kita. Nah, oleh karena itu kita harus terus belajar, terus memperkaya diri, membuka wawasan, terus berlatih, terus ya berinteraksi dengan banyak orang sehingga kita memahami ilmu baru, pengalaman baru dan lain. Lain. Next, Lota.
Ini mah di Jawa aja Kang, kayaknya besar. Change is constant and getting faster. Jadi dari zaman primitif 2 juta tahun yang lalu berubah menjadi agricultural society, jadi zaman pertanian. Ya, zaman dulu kan orang tua kita kalau ditanya mau apa, mau bertani gitu kan. Punya lahan di mana-mana, jadi sawah, jadi kebun gitu kan. Terus menjadi era industri di tahun 240 tahun yang lalu. Nah, ternyata teman-teman bahwa sekarang itu eranya knowledge society. Artinya, nah ini kita bagian dari knowledge society. Kita duduk, dengerin saya ngomong gitu ya. Nanti teman-teman saya juga ngomong, menyampaikan ilmu ke teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Karena kami yang duduk di sini rata-rata sudah 15 tahun berkiprah di industri tambang, ada industri migas, gitu ya. Jadi kami sudah cukup familiar lah dengan segala bisnis prosesnya, resikonya, benefitnya, tantangannya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau teman-teman membuka diri, membuka pikiran, ada yang masuk dan bermanfaat. Next. Nah, ini juga shifting. Dulu orientasinya tambang. Belanda itu, apakah datang ke Indonesia gara-gara rempah-rempah? Gara-gara apa teman-teman? Ada yang masih percaya bahwa Belanda datang gara-gara rempah-rempah? Tapi itu yang diajarkan sama guru-guru kita dulu kan. Bahwa ternyata Belanda itu, yang datang itu bukan pemerintah, tapi VOC kan. VOC itu apa? VOC perusahaan dagang dia. Perusahaan, jadi bisnis oriented dia. Teman-teman, dia mencari keuntungan. Bukan mau mengokupansi, menduduki daerah gitu. Bukan. Dia mencari keuntungan bisnis. VOC itu. Sehingga orientasinya apa? Komoditas yang dia cari. Betul, diantaranya adalah rempah-rempah. Tapi selain itu, saya dulu pernah di Bengkulu, teman-teman. Di Bengkulu itu ada namanya tambang Belanda underground, namanya Lebong Tandai. Bisa di browsing nanti. Lebong Tandai itu zaman dulu seperti kota luar biasa lah di zamannya ya. Karena di situ ada tambang emas bawah tanah. Ada foto-fotonya saya lihat, ada ball mill yang sebesar apa itu, ada conveyor belt, ada luar biasa di sana. Kemudian di beberapa daerah lain itu juga sama. Ditemukan oleh geologis Belanda. Dieksplorasi sampai dieksploitasi, ditambang dan lain sebagainya. Kemudian berubah di abad 19, shifting menjadi oil. Oli, minyak gitu kan. Oil and gas ya. Minyak dan gas bumi populer di mana-mana. Sekarang semakin turun kan minyak dan gas bumi, keterdapatannya karena jumlahnya sudah dieksploitasi sekian juta tahun gitu kan. Orang sekarang sudah mulai shifting pakai listrik. Gitu ya. Listrik bahan bakunya apa? Batu bara. Mengenerate generator menghasilkan listrik dari batu bara yang dibakar. Ya. Kemudian mobil listrik bahan bakunya apa? Baterai. Baterai dari salah satu nikel. Nikel ya ditambang juga. Jadi semua kehidupan kita berhubungan dengan tambang. Nah, shifting ke sana. Oleh karena itu, geothermal. Ada teman kami juga expert di geothermal. Geothermal, sekarang shifting energi terbarukan. Orang Eropa sana, oh kita green energy, nggak boleh lagi karbon, ini itu. Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka nggak punya batu bara. Mereka nggak punya tambang. Sebagian negara Eropa saja yang punya. Tapi sebagian lain, sebagian besar nggak ada. Oleh karena itu, mereka mencanangkan itu. Kita yang punya sumber daya sebegitu besar dan melimpahnya, harusnya tetap terus memanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kemudian di abad 21 sekarang, apa sih? Coba next, ternyata bukan nambang batu, nambang
emas, tambang minyak, data ternyata. Data itu ternyata jauh lebih berharga dibanding ini. Katanya gitu ya. Coba next. Nah, ini beberapa perusahaan teknologi lah ya. Ada Apple, ada Nvidia, ada Microsoft. Asetnya, nilainya, valuasinya jauh lebih tinggi dibanding perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan migas. Kenapa? Karena semua berbasis teknologi sekarang. Mungkin teman-teman pernah dengar, pernah lihat di Freeport, ada saudara kami juga kerja di Freeport yang mengoperasikan alat beratnya kayak mainan remote control gitu kan ya. Dari dalam ruangan, operatornya jaraknya sekian kilo, unitnya di dalam bawah tanah. Teknologi gitu. Nah, bayangkan kalau itu masih dilakukan secara konvensional dengan risiko yang besar, potensi kecelakaan yang tinggi gitu ya. Jadi ternyata data menjadi hal yang sangat berharga saat ini. Nah, ini kata Om Darwin ya kan. It's not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survive. It is the one that is most adaptable to change. Jadi kalau kita pinter, kuat, tapi nggak mau beradaptasi terhadap Fuka dan Bani tadi, terhadap kondisi, sekarang misalkan ya, misal kita sekarang pakai laptop, teman-teman masih nggak terbiasa pakai laptop misalkan. Aduh Pak, saya biasanya nulis, nggak bisa karena semua udah shifting pakai laptop. Absen nggak bisa, nggak boleh manual kata ibu dosen, pakai aplikasi ya, atau nanti kita zoom ya. Zoom itu apa Bu? Nggak bisa, harus ngikut gitu. Sehingga kita beradaptasi dan kita bagian dari perubahan itu. Kalau kita merasa saya nggak peduli, nggak perlu, kita akan ditinggalkan ya. Kita akan ditinggalkan dan terlupakan. Next. Nah, saya nanya lagi, dapat hadiah nih. Kenapa kita bicara kepemimpinan? Ada yang mau ngasih pendapat? Dapat hadiah. Kenapa kita bisa kepemimpinan? Ketika perempuan sudah banyak sekolah lagi. Ya, apa aja lah, mangga. Ayo. Ngomong apa aja boleh. Ini langsung ya, dari mana Kahim? langsung ya, BMTG. HMTG, mana HMTG? Geologi. Mana? Ya, Kang. Kenapa Kang? Akang ketua himpunan. Pasti kan orang paling berwibawa dan berkarisma ya kan? Kenapa Kang? Oke, tepuk tangan buat Kang siapa? Juan. Kasih yang ngasih ini, yang ngasih ketua himpunan. Nah, ini ketua himpunan juga nih, Kang David dulu. Ketua himpunan pada zamannya. Foto dulu, foto. Lihat situ, lihat dulu. Oh, video. Pembimbingan pemerintah. Nah. Atau motor karisma. Ya betul, Kang David dulu karisma sekali. Dulu kan. Sekarang berkurang lah sedikit. Ya, nggak salah, betul itu. Karena kepemimpinan itu kan bagian dari diri kita ya. Jadi pemimpin itu coba next. Pemimpin itu apakah hanya ketua himpunan, ketua BEM, presiden, ketua yayasan, atau pimpinan perusahaan? Tidak kan? Karena kita semua sejatinya adalah pemimpin. Minimal untuk diri kita sendiri. Minimal untuk keluarga kita. Nah, kalau di kampus dapat jabatan, di perusahaan dapat jabatan, dapat amanah, dapat kepercayaan, ya itu
lebih lagi, tanggung jawabnya lebih besar. Bahwa kepemimpinan itu harus dimiliki oleh kita semua, teman-teman. Gitu ya, sesuai porsi dan perannya masing-masing. Next. Kata kuncinya salah satunya, kepemimpinan itu pengaruh. Artinya bagaimana cara kita mempengaruhi lingkungan kita. Yang kecil ya, yang kecil itu ada tim kita, misalkan ketua himpunan mempengaruhi pengurus himpunan dan mahasiswa di bawahnya. Ya. Terus apa yang dipengaruhi untuk mencapai tujuan bersama? Si Juan pengen kita bikin acara seminar nasional. Tujuan bersamanya seminar nasional. Juan bagaimana caranya? Mengajak semua rekan-rekan himpunan untuk mensukseskan acara seminar nasional. Kalau Juan nggak bisa mempengaruhi, nggak akan ada yang mau ikut dan nggak akan sukses acaranya. Seminarnya nggak akan terjadi. Itu hal sederhana. Mahasiswa, teman-teman nih, itu calon pemimpin. Teman-teman yang akan menduduki jabatan-jabatan posisi-posisi strategis nanti di masing-masing bidangnya. Gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman harus dibekali dengan kepemimpinan yang baik. Harus belajar juga. Saya ngomong ini cuma 30 menit, jadi kita sama sharing mungkin ya 1 jam kurang lebih gitu ya diskusi. Nggak cukup. Teman-teman harus belajar sendiri. Harus mengembangkan diri ya. Di dalam dan di luar kampus. Next. Ya. Intinya tadi, bahwa bukan tentang jabatan, tentang siapa. Kadang-kadang kita juga harus belajar dari, mohon maaf, tukang jualan kupat tahu misalnya, tentang kepemimpinan, bagaimana dia bangun pagi-pagi membeli ini, mesen ini ke sana, dorong ini, gitulah. Artinya tidak tentang jabatan yang formal. Dari siapapun kita bisa belajar. Tentang pengaruh, menginspirasi, ya. Juan kalau nggak menginspirasi nggak akan ada yang mau ikut. Pasti itu. Artinya ada value yang Juan harus sampaikan ke teman-teman, bahwa teman-teman, kita lakukan seminar nasional ini untuk apa? Misalkan gitu. Bukan untuk saya. Kalau seminar nasional sukses, bukan Juan yang sukses. Gitu kan? Tapi untuk kita semua. Bahwa kita punya nanti jejaring dengan akang-akang yang hebat-hebat ini misalkan gitu ya. Bahwa nanti perut AGP-nya akan terekspos lebih besar lagi. Karena mengadakan seminar nasional, orang jadi lebih kenal lagi AGP itu siapa, di mana tempatnya, programnya apa, dan lain sebagainya. Dan itu tujuan bersama, artinya ya tujuannya harus bersama. Kalau kepentingan pribadi atau kelompok kecil gitu, itu jadi masalah. Makanya harus ada tujuan yang bersama. Next. Tentu diharapkan pemimpin yang baik itu punya karakter yang baik pula gitu ya. Yang pertama tentu integritas dan kejujuran. Ini nggak bisa ditawar teman-teman. Artinya syarat menjadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi dan jujur. Integritas bahwa dia ya mengetahui di posisi apa dia berperan dan dia harus menjalankannya dengan baik, sesuai aturan, tidak boleh melanggar, tidak boleh cari jalan pintas dan kemudian memiliki visi dan wawasan. Artinya visinya harus besar. Juan nggak boleh berpikir hanya untuk dirinya sendiri misalkan, atau teman-teman yang lain. Harus berpikir secara besar karena membawahi himpunan. Wawasannya harus luas, harus terus belajar, jangan terus circle-nya ya, istilah anak sekarang kan. Circle-nya di situ-situ aja ya. Harus diperluas circle-nya. Dan jangan gini, ini saya sharing sedikit. Dari kami mah di AGP Pak. Misalkan ya, berhadapan sama anak ITB, anak politeknik yang lain, anak Unpad, anak jangan. Kamu harus bangga bahwa saya nih mahasiswa gitu. Orang akan melihat bahasa tubuhmu, cara bicaramu ketika kamu
memiliki karakter itu. Tapi kalau dari AGP Pak, gimana kamu teman-temanmu yang di belakang itu mau confident kalau kamunya nggak confident? Kalau kamu nggak menunjukkan bahwa kami dari AGP Pak, ya harus percaya diri, itu kira-kira. Komunikasi efektif, rumusnya itu REACH ya, respect, rasa hormat, empathy, audible, dapat didengar, clarity, jelas ya, dan humble, rendah. Nah, ini diharapkan jadi karakter juga. Selanjutnya proaktif dan inovatif. Jadi karakter pemimpin yang baik itu tidak hanya menjalankan bisnis as usual. Jadi programnya misalkan Juan, siapalah, ada si Tony misalkan ya, menggantikan Juan. Tony ini menjalankan program yang sama persis sama Juan. Pokoknya asal jalan lah, sama Kang Juan lah. Kang Juan udah berhasil, kita ikutin aja. Itu boleh, nggak salah. Tapi jauh lebih baik kalau kita inovatif, artinya mengembangkan lagi. Tahun lalu belum melakukan ini, tahun ini harus melakukan ini. Proaktif. Tahun lalu kita belum bisa menghadirkan siapa gitu tokoh nasional, kita hadirkan tokoh nasional dan lain-lain. Tahun lalu kita bayar iuran buat kuliah lapangan, tahun sekarang gratis. Kenapa? Karena kita cari sponsor gitu. Jadi berinovasi itu. Nah, ini juga paling penting. Resilience atau ketahanan. Nah, anak sekarang itu katanya gampang stres ya. Apa istilahnya tuh ya, anak kekinian tuh? Mental illness. Ah, mental health, mental illness, ya gitulah gitu kan ya. Jadi dengan istilah itu secara tidak sadar dan tidak sengaja bahwa kita sedang mendowngrade diri kita. Nah, bahwa orang yang sukses itu adalah bukan orang yang nggak pernah jatuh kan gitu katanya ya. Orang yang sukses adalah ketika jatuh dia bangkit lagi teman-teman. Nah, itu yang harus dimiliki karakter pemimpin yang baik. Dimiliki oleh kita semua teman-teman. Bahwa orang itu semua orang pasti jatuh. Kan ada momen jatuh. Nggak ada orang, ini ibu-ibu dosen jadi dokter, jadi Kang Okta nih, kuliah di luar negeri. Udah berapa kali Kang Okta ngelamar dapat beasiswa? Nggak mungkin sekali, langsung, ya mungkin aja. Cuman maksudnya, rasionya kecil lah. Pasti ada ditolaknya, ada gagalnya, gitulah kira-kira ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai merasa, aduh kalau ditolak sekali langsung bikin status ya dunia kerjaan ya kan apalah ya. Kegagalan itu biasa saja. Justru kalian habiskan, nah ini bahasa keren ya, kalian habiskan jatah kegagalan kalian saat ini. Coba. Jadi saya kadang-kadang berpikir, sekarang katanya susah nyari kerja. Sebenarnya bukan susah nyari kerja, mindsetnya harus dibalik. Kita nggak mau kerja yang nggak sesuai dengan keinginan kita, itu masalah. Padahal kerjaannya ada. Ada lowongan di Papua. Aduh, Papua jauh. Pergi dulu kalian sana itu. Aduh Pak, belum nikah kan, belum berkeluarga. Tuh, cari pengalaman yang jauh. Jadi bukan nggak ada kerjaannya ada, cuman nah, nanti di level tertentu kalian bisa bargaining, bisa memiliki posisi tawar yang baik. Sekarang mah saatnya ya berjuang lah gitu kira-kira. Nanti kalian lulus, saran saya, ada posisi di mana kejar weh gitu kan. Pengalaman yang kalian butuhkan, jam terbang, CV kalian harus baik. Nah, next, next aja lah. Ya. Ini ada 5 pesan saya nih terkait learning agility. Teman-teman, karena mahasiswa, harapan saya ini satu nilai yang harus teman-teman pedomani. Apa sih learning agility itu? Ketangkasan belajar atau kemauan dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman seseorang nih, pengalaman saya. Pengalaman nanti akang-akang yang lain. Dan diterapkan, diimplementasikan ya, dalam konteks pembelajaran, dalam konteks kehidupan dan lain-lain. Kalau itu dirasa ada manfaatnya, itulah. Kalau kita cukup rendah hati untuk mau mendengar dan membuka diri kita,
mendengarkan pengalaman kami, mungkin sedikit ilmu dari kami, teman-teman bisa mendapat manfaat. Ada 5 teman-teman. Learning agility itu terdiri dari pertama mental agility, ya, berpikir secara analitis, kreatif, fleksibel, menghadapi situasi yang baru dan kompleks. Kan setelah kuliah kan setelah itu apa? Kerja kan? Mahasiswa semester 1 naik semester 2. Semester 3 terus akhirnya skripsi atau tugas akhir. Selalu ada hal yang baru. Jadi mentalnya harus disiapkan. People agility, kemampuan untuk berinteraksi. Jadi harus memiliki orang lapangan itu, orang geologi itu, orang tambang, sama orang informatika. Harus memiliki kemampuan interaksi yang baik. Di lapangan itu kita nggak bisa menjadi egois, individualis tuh nggak boleh. Wah, selesai deh kalau teman-teman di tambang itu, di tengah hutan kita mau minta tolong sama siapa? Nggak ada siapa-siapa di sana. Jadi kita harus bisa berhubungan sama helper kita, berhubungan sama teman kita yang lain, warga lokal yang dilalui dan lain. Change agility, kemampuan dan kemauan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Ketika ada yang berubah, jangan terus gimana sih nggak jelas, jangan. Oh berubah nih, kira-kira saya harus berperan di mana? Kira-kira saya harus mengambil porsi apa? Apa yang harus saya lakukan? Result agility, kemampuan untuk mencapai tujuan, mengatasi tantangan dan memberikan hasil positif. Jadi kalau tadi sudah ditetapkan targetnya seminar nasional bulan Desember tanggal sekian, kita harus result oriented, harus memastikan target itu tercapai dengan sumber daya yang kita miliki. Yang terakhir self awareness. Self awareness ini kita harus tahu kemampuan diri kita seperti apa. Kadang-kadang kita kan mengalami fase di underestimate orang. Allah bisa apa sih? Allah dari AGP bisa apa sih? Biarin aja orang ngomong gitu. Kalian tunjukkan bahwa yang mereka pikirkan itu tidak benar. Ternyata anak AGP itu kuat-kuat di lapangan juga ente ngaplek, tau ngaplek. Ya lemah lah ya. Di lapangan lemas gitu kan. Ternyata kuat anak AGP. Kirain anak AGP nggak bisa melakukan method section misalkan MS. Ternyata jagoan, method sectionnya bagus, gambarnya, sketsanya bagus. Kirain anak tambang nggak bisa melakukan perhitungan umur tambang misalkan. Split matching dan lain-lain. Ternyata anak AGP bisa. Buktikan bahwa kalian lebih baik dari next. Nah, kata AA Vince Lombardi ya kan. Leaders aren't born, they are made. Jadi nggak ada pemimpin tuh yang ujuk-ujuk ya kan, dilahirkan menjadi pemimpin. Pasti mereka belajar. Pasti mereka mengasah dirinya terus menerus sehingga menjadi seperti sekarang. Misalkan Vladimir Putin yang karakternya kuat ya. Nggak mungkin dari lahir dia begitu. Pasti dia mengalami fase, dia belajar, dia mengalami itu. Jadi teman-teman semua kita belajar seumur hidup. Maka dari itu lakukan itu agar menjadi leader yang baik. Next. Ini yang tadi saya bilang. Setiap kita nih adalah pemimpin. Nah, yang kedua yang berat teman-teman. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya nanti teman-teman menikah, anaknya, istrinya ditanya tuh nanti. Diajarin sholat nggak? Diajarin ngaji nggak sama bapaknya? Amalan kita sebegitu banyaknya kalau ini terlantar, nggak diajarin, nggak dibina, nggak di ini, kita juga akan menanggung. Ya dalam kehidupan dunia, ya ketua himpunan bertanggung jawab terhadap teman-teman himpunannya. Teman-teman himpunan bertanggung jawab terhadap divisinya. Teman-teman divisi terhadap terus gitu ya. Jadi masing-masing kita memiliki tanggung jawab. Ibu dosen, bapak-ibu dosen tanggung jawab terhadap mahasiswanya. Next. Udah ya, kayaknya itu. Mohon maaf, ada nanti